Oke, kita lanjutkan lagi. Bab 6, analisis data. Ini adalah video bagian yang ke-32 di buku halaman 130 sampai 137 dari buku Informatika kelas 8. Mari kita mulai. Sekarang kita pada segmen visualisasi data. Ya, data yang disusun dalam bentuk tabel dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau chart. Nah, kita lebih mudah melihat grafik atau chart daripada deretan angka-angka dalam tabel. Ya, inilah yang disebut dengan visualisasi data. Visualisasi data memudahkan untuk memahami makna data yang ada. Biasanya kegiatan ini disebut dengan analisis data. Jadi kita membuat grafik-grafik itu untuk memudahkan kita menganalisa data. Ya, setiap jenis chart mempunyai kegunaan yang berbeda dari chart lainnya dalam visualisasi data di dalam Excel. Terdapat beberapa jenis chart untuk visualisasi data. Visualisasi data juga dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, ini dia, karena kita bisa dengan mudah melihat kecenderungan data, fluktuasinya bagaimana, cenderung naik, cenderung turun. Ini untuk memprediksi data berikutnya, ya, yaitu memperkirakan nilai data waktu yang akan datang. Chart yang dapat digunakan untuk memprediksi data adalah line atau kolom. Untuk prediksi data pada sumbu X haruslah data yang menunjukkan waktu, ya, memudahkan kita. Misalnya bulan atau tahun, hari, ya, itu ya. Nah, sekarang jenis chart dan kegunaannya. Kolom chart atau grafik kolom, ya, kita biasa juga menyebutnya ini sebagai grafik batang, ya kan? Membandingkan nilai dari beberapa kelompok data dengan memakai batang atau bar atau vertikal. Kita di sini bisa dengan mudah membandingkan batang biru, batang oranye, batang hijau, batang kuning, ya. Nah, ini mudah sekali. Ini biru cenderung naik, ya, oranye juga cenderung naik, tapi kadang-kadang ada turun juga. Jadi oranye lebih fluktuatif, ya. Kalau biru naik terus ini. Oranye ini naik turun lagi. Nah, itu kita mudah. Kita bilang biru konstan naik, yang orange ini fluktuatif. Ini lebih mudah dilihat kalau dalam bentuk grafik seperti ini, ya kan? Nah, line chart atau grafik garis. Nah, seperti ini. Ini juga mudah kita melihat kecenderungan naik, kecenderungan turun atau kecenderungan stabil, ya. Menampilkan tren data dalam satu selang waktu. Gunakan line chart untuk mempunyai label teks, tanggal atau label numerik pada sumbu horizontal seperti ini, ya kan? Nah, ada pie chart atau grafik pie atau pia dalam bahasa Indonesia, ya, misalnya seperti ini. Nah, menampilkan kontribusi dari setiap nilai atau slice atau potongan, ya, terhadap nilai keseluruhan dari pie. Pie chart hanya dapat digunakan untuk satu kelompok data, ya. Terus kemudian ada bar chart, grafik batang, ya sama dengan kolom, hanya ini nyamping gitu aja, ya kan, ya, sama pada intinya. Bar chart adalah versi horizontal dari kolom chart. Gunakan bar chart jika data mempunyai label teks yang lebar. Area chart sekarang, nah, seperti ini, ya. Line chart dengan area di bawah garis yang diisi dengan warna. Jadi area chart pada dasarnya adalah line chart, ya kan, tapi bawahnya diisi warna. Jadi mata kita itu lebih lebih eye catching, lebih mudah kita melihatnya. Ternyata orange seluas ini, biru seluas ini, kan tidak bisa kita lihat dari sini. Kita di sini hanya melihat trennya saja, kalau di sini melihat volumenya, ya kan. Nah, gunakan stack area chart untuk menampilkan kontribusi dari setiap nilai terhadap nilai total dalam satu selang waktu. Nah, ini agak mirip-mirip ini, ya, diagram pie. Kita melihat kontribusinya, ya, kita bisa melihat persentasenya, ya, biasanya seperti itu. Nah, panduan untuk membuat chart yang baik seperti berikut ini. Jadi kita tidak sembarangan, ya, agar mendapatkan hasil yang optimal dari data-data kita. Nah, yang pertama, tentukan jenis chart yang tepat sesuai dengan keperluan seperti catatan pada tabel di atas, ya, seperti sebelumnya. Jadi setiap data ini akan lebih mudah ditampilkan dengan
suatu bentuk visualisasi tertentu, ya kan? Perhatikan apakah chart hanya untuk satu kelompok data atau untuk beberapa kelompok data. Jika untuk beberapa kelompok data, kalian perlu menuliskan legend atau legenda untuk setiap kelompok data. Legend harus bermakna sesuai dengan datanya, ya kan? Nah, lengkapi chart dengan grafik atau title, ada judulnya, ya. Label sumbu X itu apa, sumbu Y itu apa, atau label yang bermakna. Oke, pada tabel berikut ini diberikan beberapa tips untuk setiap jenis chart, ya. Oke, ada tips-tipsnya, tips membuat chart yang baik. Nah, ini terlihat ini kolom chart, ya. Sekarang batang atau kolom atau bar. Nah, tipsnya apa sih? Urutkan data untuk bar chart sehingga terlihat dengan jelas perbedaan antar data. Ini harus urut, ya. Biru, orange, abu-abu. Biru, orange, abu-abu harus urut, jangan dibolak-balik. Nanti kita melihatnya juga tidak mudah. Ya, kita bikin visualisasi itu untuk memudahkan, bukan untuk tujuan yang lain. Ya. Jika label sumbu X atau aksis label berupa teks yang cukup panjang, gunakan bar chart horizontal, gitu ya. Sekarang mulailah Y aksis dari titik 0, ya. Bisa ini di sini 0, ya, 0,0 di titik sini. Kemudian jika chart batang terpotong atau truncated dapat menimbulkan kesalahan dalam menyimpulkan, ya. Jangan sampai terpotong, ya. Kadang-kadang untuk tujuan tertentu karena datanya sangat besar, kadang-kadang kita memotongnya, ya, tapi harus dikasih keterangan, ya. Beri label pada sumbu X aksis, dan sumbu Y aksis. Berikan label pada batang, harus ada labelnya, ya, biar tahu, ya, biru itu apa, orange itu apa, ya, biar kita mudah, ya. Hindari makna terlalu banyak warna, jadi jangan terlalu banyak warna. Tujuan memberi warna itu mempermudah. Kalau terlalu banyak warna malah efek mempermudahnya hilang, malah jadi susah, ya. Ya. Sekarang pie atau pia atau piye hampir Jawa. Pie chart hanya dapat digunakan untuk satu dataset di mana perbedaan antar potongan pie cukup besar, ya. Jadi ini kita bisa melihat persentasenya di sini, ya. Atau kadang-kadang dalam bentuk derajat, ya. Pastikan jumlah potongan yang menyusun pie adalah dalam persen, ya. 100% maksudnya, atau 360 derajat kalau dalam derajat, ya. Jadi semua harus 100%. Jadi jangan sampai ternyata dalam bentuk lingkaran ini cuma 80%, ya, jangan. Ya, ini keseluruhan lingkaran harus 100%, ya. Itu harus kita pastikan di awal. Kemudian bandingkan hanya beberapa kategori, sebaiknya paling banyak 5 untuk memperjelas pie chart. Ini tidak cocok untuk data yang banyak, ya, pembandingan yang banyak, ya. Ini pembandingan yang, ya, 5 gitu masih oke lah. Kalau ini sudah ada 20, ya, kita malah tidak dipermudah, nggak cocok berarti, ya kan. Nah, jika beberapa potongan pie mempunyai ukuran yang hampir sama, lebih baik gunakan cat batang. Nah, di sini kan ukurannya beda, ya, biru sekian, ya, orange sekian, ya, cocok untuk ini. Kalau sama, ya, kita akan nggak efek mempermudahnya akan hilang juga, ya. Hindari memakai 3D pie chart, ya. Kalau 3D juga tidak membuat kita mudah juga, ya. Bentuk 3D intinya kita itu ingin dimudahkan, tidak disusahkan, ya kan, ya. Jangan karena memburu tampilan yang bagus akhirnya mengorbankan kemampuan kita untuk menganalisa atau kemudahan kita menganalisa. Sekarang line chart, grafik garis. Nah, di sini adalah ilustrasinya. Gunakan line chart jika mempunyai label teks, tanggal, atau label numerik pada sumbu horizontal. Cocok untuk timeline, ya. Jadi perubahan data berdasarkan waktu, ya. Jika label sumbu Y akses label berupa bilangan yang cukup besar, gunakan fitur custom untuk membuat bilangan tampil lebih ringkas. Nah, jangan nyempil di bawah kecil gitu, ya, susah dibaca. Intinya agar mudah gitu aja, ya. 1, ini tipsnya. Sumbu horizontal atau vertikal harus diberi label yang jelas untuk menunjukkan data yang dievaluasi. Kemudian yang kedua, sebaiknya tidak memakai grid, variasi warna, atau legenda yang dapat mengaburkan visualisasi tren data. Biarkan
bersih seperti ini akan memudahkan kita. Ya, jika nilai data di bawah 0, sumbu y-aksis dapat diperbesar. Dalam kasus tertentu, perubahan skala pada y-aksis akan memperjelas. Ya, hindari membandingkan lebih dari 7 dataset atau 7 garis sehingga chart lebih mudah dibaca dan dianalisis. Ya, nah, ini dalam contoh ini adalah 3, jadi kita bisa melihatnya. Ya, mudah menganalisa. Kemudian area chart. Ya, seperti ini pada dasarnya ini adalah line chart yang dikasih warna pada areanya. Urutkan data untuk area chart sehingga luas area yang terkecil di lapisan terdepan dan area yang terbesar muncul di lapisan terakhir. Jadi yang atas itu yang kecil, ya, lebih mudah kita membacanya. Ya, hindari satu layar yang menghalangi layar lain sehingga informasi penting tidak dapat dimunculkan, ya kan? Nah, jadi di sini kalau birunya ini ada apa ya, yang kecil ini misalnya ada di belakang ya nggak kelihatan kan gitu ya. Hindari satu layar, pokoknya yang kecil itu ada di depan gitu aja intinya ya. Jangan sampai ada layar yang terhalang ya. Hindari satu layar menghalangi layar lain sehingga informasi penting tidak dapat dimunculkan. Ya, gunakan area chart terhadap beberapa dataset dan ingin tampilkan menggunakan part o whole. Ya, jadi data yang paling kecil muncul paling kecil, yang kuning ini taruh paling depan. Oke, gunakan untuk melihat data dari sudut pandang lain ya. Sebagai contoh untuk populasi penduduk. Nah, ya, ternyata ini biru menyalip tiba-tiba gitu ya. Line chart baik untuk menunjukkan perubahan populasi dari waktu ke waktu, sedangkan area chart untuk menunjukkan populasi total dari waktu ke waktu. Nah, ini kayak melihatkan volume totalnya kan gitu ya. Tidak, bukan menunjukkan fluktuasinya. Hindari membandingkan terlalu banyak dataset. Gitu. Sama ya, sama dengan yang lain juga. Panduan ringkas sekarang. Untuk membuat chart akan digunakan data jumlah wisatawan beberapa negara ASEAN ke Indonesia pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Datanya seperti ini ya. Membuat chart dari satu kelompok data, chart dapat dibuat dari satu kelompok data atau beberapa kelompok data. Untuk satu kelompok data gunakan pie chart ya. Sebagai contoh, gunakan data jumlah wisatawan dari beberapa negara ASEAN ke Indonesia pada tahun 2017 ya. Tahun 2017 saja misalnya gitu, ini bikin pie chart, ini bikin pie chartnya, jadi ada 3 pie chart ya. Urutan langkah membuat pie chart ya. Pilih range dari A1 sampai B5, dari A1 sampai B5 ya, dari A1 sampai B5 dari sini ya. Dari data worksheet, pada tab insert dalam kelompok chart, klik simbol pie ya, klik gitu ya, simbol pie-nya, kemudian pilih 2D pie, jangan yang 3D ya. Kemudian pada tab desain klik layout 1, pada chart layout ya. Nah, akan bentuk seperti ini ya. Kita lanjutkan sekarang untuk membuat chart dari beberapa kelompok data ya. Untuk beberapa kelompok data kita akan gunakan tipe kolom chart. Sebagai contoh, gunakan data wisatawan dari beberapa negara ASEAN ke Indonesia 2017, 18, dan 19 ya. Urutan langkah membuat kolom chart ya sebagai berikut. 1, pilihlah range dari A1 sampai D5 ya. Dari data pada worksheet ya. 2, pada tab insert dalam kelompok chart klik kolom. Jadi kayak semua di select tadi ya, dari A1 sampai D5 ya. Klik 2D cluster kolom ya, seperti ini nanti akan muncul ya. Kita lanjutkan dulu. Sekarang mengubah tipe chart ya. Sebagai contoh, ubah chart kolom pada langkah sebelumnya menjadi chart line untuk kelompok data yang sama. 1, mengubah tipe chart dari sekelompok data. 2, pilih chart kolom yang sudah terbentuk. Kemudian pada tabel chart design dalam bentuk type, klik change chart type ya. Nah, ini change chart type ya. Pada bagian kiri klik line ya, seperti ini. Oke, kemudian lalu klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Wow. Lanjut.
Sekarang beralih dari kolom ke row atau sebaliknya. Ya, pada grafik kolom yang ditampilkan pada langkah sebelumnya, jika ingin menampilkan kolom berdasarkan tahun bukan berdasarkan negara ya, maka lakukanlah langkah berikut ini. Pilih chart ya, pada tab chart desain dalam data group, klik switch row atau kolom ya, seperti ini. Nah, akan muncul bentuk seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Melengkapi chart, memindahkan posisi legend. Posisi legend dapat diatur terletak di samping kanan atau bagian atas atau bagian bawah chart. Untuk memindahkan posisi legend, lakukan satu, pilih chart. Kemudian ya, pada tabel chart desain, pilih posisi legend pada chart layout sesuai dengan yang diinginkan, misalnya di bagian bawah chart. Oke. Nah, dia akan legendnya akan ada di bawah seperti ini. Sekarang melengkapi chart dengan data label. Data label dapat digunakan untuk memberi perhatian pada satu kelompok data. Untuk menambahkan data label pada chart, lakukan pilih chart ya, di sini data chart, kemudian masuk ke data label ya, klik kolom yang ingin diberi perhatian, misalkan untuk Malaysia warna biru misalnya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Data yang sama digambarkan dengan skala maksimal yang berbeda. Nah, jadi secara visual menjadi berbeda kalau kita menggunakan skala yang berbeda ya, meskipun datanya sama ya. Oleh karena itu, pemakaian skala harus diperhatikan agar visualisasi data yang dihasilkan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Jadi mata kita tuh nyaman melihatnya gitu pada intinya ya. Kalau mata kita nyaman melihatnya, kita menganalisa lebih mudah ya. Skala maksimal misalnya 3000 kelihatan seperti ini. Bandingkan dengan skala maksimal 10.000, kita lihatnya seperti ini. Lah, kalau kecil seperti ini kan kita kayak nggak nyaman melihatnya. Ya, kita tahu sih kalau biru lebih besar daripada orange, tapi kalau terlalu kecil kayak gini, apalagi nilai di sebelahnya, kita melihatnya juga di sini range-nya terlalu kurang detail ya, terlalu umum. Ya, lain chart misalnya, kita skala maksimal 3000 bentuknya akan seperti ini. Enak kan? Bayangkan kalau skala maksimalnya 10 juta ya, akan seperti ini. Nggak nyaman ya kan? Nah, kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Nanti kita akan belajar ya untuk mengolah data menjadi sebuah tampilan presentasi yang bagus ya di video selanjutnya. Video ini cukup dulu. Thank you for watching.